Kita masih ingat peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu menjadi sebuah kudeta dan menusuk Bung Karno dari belakang. Istri mantan Presiden Soekarno, Fatmawati, menilai pelaku G30S berhati buruk. Bagaimana tidak, mereka begitu tega menyiksa dan membunuh sesamanya, bahkan orang-orang yang sebangsa dan setanah air. Fatmawati masih ingat ketika ia dirawat secara intensif di Wisma Siliwangi III, Bandung, Jawa Barat, pada 30 September 1965. Ia sengaja tidak dikabari tragedi berdarah itu karena khawatir kesehatannya bertambah buruk. Tapi, akhirnya, Fatmawati mendengar juga gugurnya 6 petinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, termasuk Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastrio Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Fatmawati kaget dan sedih menerima kabar kematian para petinggi di TNI tersebut. Sebagai ibu negara, Fatmawati pun merasa kecewa karena dibohongi semuanya. Apa kejujuran tidak berharga lagi bagi kalian semua? Ditegur Fatmawati kepada semua orang, termasuk Dalimin Rono Atmojo, sang komandan regu di detasemen kawal pribadi presiden yang mengawalnya. Beberapa tahun kemudian, Kadjat Adrai, wartawan senior yang memang dikenal dekat dengan keluarga Bung Karno, menanyakan peristiwa G30S kembali. Fatmawati mengatakan, para pelaku yang terlibat sangat tidak memiliki hati. Padahal Tuhan telah menganugerahi manusia dengan kejernihan pikiran dan akal budi yang baik, tapi malah berbuat dengan seburuk-buruknya. Fatmawati menilai G30S sebagai upaya kudeta dan Bung Karno merasa ditusuk dari belakang. Kesalahan Bung Karno terlalu yakin dengan harismanya. Terlalu yakin dengan orang-orang di sekitarnya yang dianggap mencintainya dengan tulus, benar-benar memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketika ditanya kenapa Bung Karno tak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia, padahal masyarakat menghendakinya, Fatmawati tak menjawab secara lugas. Dia mengajak semuanya untuk kembali mengetahui betul siapa Bung Karno, pandangannya sebagai manusia dan bapak bangsa, dan ikatan batinnya sebagai penggali Pancasila. Tanpa lebih dahulu tahu persis siapa Bung Karno, orang-orang akan salah tafsir terhadap semua tindakannya yang dianggap sebagai suatu kekeliruan atau kesalahan. Waktu itu Bung Karno, meminta rakyat tenang agar Bung Karno dapat memutuskan sebaik-baiknya. Kita masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa G30S? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pikiran para pelaku kudeta itu? Kita masih ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada Bung Karno dan para petinggi TNI yang menjadi korban tragedi itu. Kita masih ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada Fatmawati dan keluarga Bung Karno yang menjadi saksi bisu tragedi itu. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang muncul dari peristiwa G30S. Apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa G30S? Siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Bung Karno dan para petinggi TNI yang menjadi korban tragedi itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Fatmawati dan keluarga Bung Karno yang menjadi saksi bisu tragedi itu? Kita masih ingin tahu, kita masih ingin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Kita masih ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa G30S yang menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia.